Tugas wawancara dengan topik hewan peliharaan. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber, yaitu Bapak Tombak Panjaitan, yang tidak lain adalah papa saya sendiri. Oke, mari kita saksikan wawancara saya berikut ini. Apakah jenis hewan peliharaan Papa? Saya memelihara ikan hias, yaitu ikan gupi. Apakah jenis kelamin ikan gupi Papa? Jenis kelamin ikan gupi yang dipelihara adalah jantan dan betina. Bagaimanakah cara memperoleh ikan gupi? Cara memperoleh ikan gupi ini dengan membeli langsung dari penangkaran ikan gupi yang ada di dekat rumah kita loh. Karena ikan jenis ini sangat menarik untuk dilihat dan bisa menghilangkan kejenuhan, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini. Selain itu, ternyata mudah loh mengembangbiakannya, dan selama pandemi ini banyak juga peminatnya, apalagi kalau sering kita lihat di televisi. Sehingga ikan hias ini memiliki nilai jual bagi peminatnya. Ada berapa jenis peliharaan ikan gupi sekarang? Sampai saat ini memelihara 8 jenis ikan gupi, antara lain jenis Dragon Big Ear, Albino Full Platinum, Bluegrass, Redgrass, Tuxedo Red, Redlace, Blau, dan yang terakhir Platinum Redtail. Bagaimana cara mengembangbiakan ikan gupi? Cara mengembangbiakan ikan gupi yaitu membuat tempat pemijahan yang diisi lebih dari satu pasang indukan untuk satu jenis ikan gupi. Ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang masih asli atau sama dengan indukan. Ada sih yang lain itu misalnya dikombinasi, jadi kawin silang. Tapi menurut papa itu kurang bagus hasilnya. Agar ikan gupi cepat beranak, mula-mula kita harus mengisi air bersih setinggi 30 cm ke dalam wadah. Nah, wadahnya itu biasanya ada yang ember, ada yang kayak baskom, ada akuarium juga. Terserah kita yang ada yang mana, yang gampang saja. Lalu endapkanlah air selama minimal 1 hari. Kenapa harus 1 hari? Ya, air bersih yang kita masukkan itu nanti itu kan kalau kita endapkan selama 1 hari, nanti ada kotoran itu akan mengendap. Jadi benar-benar airnya itu bersih, kotoran itu di bawah. Nah, proses pemijahan adalah memasukkan ikan gupi betina di pagi hari ke dalam wadah yang sudah diisi air bersih. Lalu di sore hari masukkanlah ikan gupi jantan dan lakukan proses pemijahan selama 4-7 hari. Jadi agak lama. Cara mengawinkan ikan gupi dalam proses pemijahan biasanya induk jantan lebih banyak dimasukkan ketimbang betina dengan perbandingan 1:5. Kenapa? Karena biasanya si jantan itu suka mengejar betina. Jadi kalau 1:1, yang ada nanti betinanya capek dikejar sama jantannya. Cara ternak ikan gupi yang satu ini membutuhkan proses 3-4 minggu hingga lahirnya embrio. Lumayan agak lama menunggunya. Jika kamu melihat ada indukan betina yang sudah dibuahi, segera pisahkan dan masukkan ke wadah penetasan. Setelah induk yang sudah dibuahi dipisahkan, isi air dalam wadah penetasan dan bisa juga dilengkapi dengan aerasi, sistem aerasi. Pakai alat itu ada aerator, biasanya di tukang-tukang toko jual akuarium lengkap itu ada. Tapi kalau papa sih enggak, di sini enggak, papa enggak kasih aerator, tapi tetap bisa hidup kok. Yang penting kita jaga
airnya supaya tidak terlalu kotor. Tempatkan dengan pelan-pelan agar tidak mengganggu larva ikan lainnya. Membuang sepertiga air setiap hari, itu kemudian ya, dan ganti dengan yang baru setiap 1-3 hari sekali. Kemudian memberikan pakan untuk induk 2 hari sekali. Itu. Uniknya, ikan gupi betina dapat hamil hingga 3 kali karena gupi betina dapat menyimpan sisa sperma di dalam tubuh mereka. Berapa jumlah anak ikan gupi yang dimiliki saat ini? Oh iya, saat ini jumlah ikan gupi yang ada dari 8 pasang indukan, kalau di total jumlahnya kurang lebih 600 ekor loh. Wah, ikan papa banyak juga ya. Pasti susah dalam memberikan makanannya. Apakah makanan ikan gupi papa? Untuk pakan, makanan ikan gupi ini adalah pakan ikan yang biasa disebut pelet dan cacing halus atau cacing sutra. Pelet yang diberikan untuk ikan gupi yang berusia 3-30 hari adalah artemia, tapi dalam bentuk telur yang kaya akan nutrisi. Sedangkan pelet untuk gupi usia di atas 30 hari atau bisa disebut dewasa adalah, ini kebetulan mereknya NRD, ukurannya 300-500 mikron. Nah, itu yang biasa papa kasih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Apakah ikan gupi kanibal? Nah, ini dia yang penting. Pengetahuan tentang ikan gupi jantan dan betina diperlukan untuk mengembangkan budidayanya. Nah, cari aja infonya itu, sekarang kan udah zamannya online, cari di internet itu banyak. Nah, bila sudah punya anak, harus dipisahkan dengan induk karena jenis ikan gupi bersifat kanibal dan sering memakan anaknya sendiri. Itu pernah papa alami. Terlambat memindahkan induknya, akhirnya anaknya hilang. Dengan jumlah ikan gupi sebanyak ini dan akuariumnya pun banyak juga, bagaimana cara papa menjaga kebersihan akuarium? Nah, untuk pertanyaan itu kita emang harus rajin, jangan malas. Cara menjaga kebersihan akuarium ikan, terutama ikan gupi ini ya, sebenarnya cukup mudah dilakukan. Sekali dalam 2 hari, papa membersihkan akuarium dengan cara menyedot kotorannya berupa alat sederhana, yaitu selang. Itu biasanya selang ini papa biasanya belinya di toko bangunan ada, beli aja 1 meter bisa kok. Air akuarium yang sebagian terbuang pada saat pembersihan tadi diisi kembali dengan air bersih. Nah, air harus diganti setiap 4 hari sekali. Lihat itu, 4 hari sekali. Jadi memang harus rajin. Supaya apa? Supaya tidak muncul penyakit yang berasal dari kotoran ikan. Bisa juga penyakit yang berasal dari pelet tadi, karena kebanyakan pelet akhirnya airnya berubah keruh gitu. Jadi harus rajin memperhatikannya. Begitu deh. Terima kasih atas kesempatannya papa untuk saya wawancarai. Saya rasa sudah cukup untuk wawancara tentang hewan peliharaan kali ini. Terima kasih kembali Kiel. Semoga hasil wawancara kita ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik memelihara ikan gupi dan setidaknya dapat menambah wawasan kita